Selamat pagi, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Sudiarto Elain Nugroho. Saya merupakan mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Nomor peserta PPG saya 201503132065 dan NIM PPG saya 2153B12092. Pada hari ini, hari Senin 19 Juli 2021 pada pukul 10.15 sampai nanti 11.25 saya akan membawakan pembelajaran untuk kelas 5 dengan menggunakan model Flip Classroom di tema 1 subtema 1 PB1. Nah, video kali ini merupakan video project uji kinerja guru sebagai syarat dari kelulusan PPG. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sudiarto Elain Nugroho. Saya berasal dari Ambarawa. Tempat kerja saya SD Kristen Lentera Ambarawa. Dan saat ini saya PPG Angkatan 1 di LPTK Universitas PGRI Semarang. Video kali ini adalah proyek uji kinerja guru sebagai syarat dari PPG. Baik, itulah perkenalan singkat dari saya. Mari kita segera mulai belajar. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, fine. I hope you get healthy body. Okay, get healthy body, get fresh mind, and spirit. Ya, oke. Anak-anak Kristen Lentera. Baik. Anak-anak kelas 5A. Luar biasa. Good. Nah, anak-anak, semoga di sini baik saja semuanya ya. Nah, apakah ada yang sakit? Tidak ada ya. Everything fine. Baik. Nah, kita akan mulai pembelajaran kali ini. Kita akan buka dengan doa. Oke, siapa yang mau doa? Saya, Pak. Oke, Kenzo, silakan Kenzo. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi, Tuhan. Kami akan mengawali pagi ini dengan jimit. Kami akan belajar bersama Pak El dan teman-teman. Berkatilah kami, berikanlah kami kepandaian, dan berikanlah Pak El selalu kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, di tanggal 19 hari Senin, ya 19 Juli 2021 hari Senin ini, kita akan belajar tema 1 pembelajaran 1. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar materi yang Pak El sampaikan di Google Classroom? Oh, udah. Sudah dipelajari. Baik, kalau sudah dipelajari, pasti nanti kalian bisa menjawab setiap pertanyaan yang Pak El berikan. Ya, anak-anak, supaya kita semangat, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional berjudul Garuda Pancasila. Oke? Nah, supaya kita juga semangat meskipun Indonesia saat ini ada pandemi corona, semuanya di rumah ya, tidak boleh keluar-keluar, kita belajarnya dari rumah, tapi kita nggak boleh putus asa, kita harus tetap semangat. Ya. Pancasila. Ayo bersama jadikan berperan. Pancasila dasar negara. Sentosa ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Nah, anak-anak, itulah anak-anak pesan dari lagu tadi, lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju. Ya, artinya apa? Kita nggak boleh menyerah. Kita harus semangat. Ya, nah, anak-anak, mari sampaikan kegiatan kita hari ini. Ya, tujuan kita belajar hari ini apa sih? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ide pokok pada bacaan. Tujuannya apa? Supaya kalian bisa membuat teks bacaan.
supaya kalian bisa menentukan isi dari suatu bacaan. Ini maksudnya bacaan apa sih? Bicara tentang apa sih? Dan kalian kalau membuat teks bacaan, kalian bisa membuat teks yang baik dan benar. Nah, itu tujuannya. Kemudian nanti kalian juga akan belajar tentang organ gerak. Organ gerak itu pada hewan dan manusia itu sama enggak sih? Gitu. Yang bisa membuat kita bergerak apa sih? Ya, kemudian kita juga akan belajar tentang gambar cerita. Kalian suka gambar nggak? Suka gambar tidak? Suka. Suka kan? Nah, nanti ada tugas untuk kalian menggambar dan juga menulis cerita. Oke, nah anak-anak, sekarang coba apakah kalian sudah siap belajar? Semua sudah menyaksikan atau mempelajari materi yang Pak sharekan di Google Classroom? Coba ya sudah belajar angkat tangan. Yang sudah mengerjakan tugas angkat tangan. Bagus. Bagus, kalau sudah siap, kita akan mulai. Nah, sekali lagi, coba kalian keluarkan semangat kalian. Anak-anak Lentera. Anak-anak, sekarang ada tantangan buat kalian. Coba semuanya diam, sedekung, ya. Karena ada perintah untuk kalian. Kalian tidak boleh bergerak. Apapun yang ada di tubuh kalian tidak boleh bergerak. Paham? Anak-anak di Lentera. Ada yang bergerak. Ya, masih ada yang bergerak. Kira-kira anak-anak, kalau Pak larang kalian bergerak, nggak boleh bergerak, kira-kira bisa melakukan tepuk lentera nggak? Enggak. Tidak bisa ya anak-anak ya, tidak bisa. Karena untuk melakukan tepuk lentera harus bergerak. Ya. Nah, bergerak itu penting karena bergerak itu salah satu ciri dari makhluk hidup. Ya, berarti tidak bisa ya. Untuk melakukan aktivitas apapun kita harus bergerak. Tadi ada yang diam, tapi ada yang bilang anak-anak lentera itu tetap bergerak. Yang bergerak apanya? Mulutnya yang bergerak, ya. Berarti tidak bisa. Nah, anak-anak, nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi. Yang membuat kita bergerak itu apa sih? Hewan-hewan itu kok bisa bergerak? Mereka menggunakan apa? Nah, Tulang. gitu ya. Nah, ini Pak juga buat nih. Ini apa nih? Tulang. Tulang, ya. Ini tulang. Nah, ada apa dengan tulang? Ada apa kok Pak buat seperti ini? Nanti kita akan belajar banyak tentang organ gerak. Ya, baik. Anak-anak, kalau kalian sudah mempelajari yang materi yang Pak sharekan di Google Classroom, coba sekarang kita jawab bersama-sama beberapa pertanyaan dari Pak El. Ya, tapi sebelum Pak El bertanya, Pak El ingin dengar dari kalian apa saja yang sudah kalian pelajari dari materi yang Pak El bagian di Google Classroom. Coba Pak El akan tunjuk beberapa anak, 3 anak ya. Atau nanti kalian juga selain 3 anak ini boleh menjelaskan ke teman yang lain ya. Oke. Jill, ada Jill. Nah, Jill, coba Jill jelaskan ke teman-teman apa yang sudah kamu pelajari. Yang saya pelajari dari bacaan tadi adalah tentang ide pokok. Ide pokok, terus Ide pokok, terus kalimat pengembang, terus contoh alat gerak hewan dan manusia. ya, itu saja yang bisa disampaikan. Ya, itu saja. Oke, give applause untuk Albert, Gil Albert ya, beri tepuk tangan. Ya, coba Cila, mana Cila? Halo. Halo. Yo, Cila, apa yang kamu pelajari, Cila? Ayo, dia sudah belajar atau belum nih, Cila? Gimana, Pak? Di Google Classroom, materi sudah Pak sharekan di Google Classroom. Ya.
Udah yang baca materinya belum? ya tentang alat gerak hewan. Oh, alat gerak hewan. Terus? Itu ya mempelajari hewan yang ini tuh belajar pagi ini. Oke, itu aja. Oke. Beri tepuk tangan tuh. Cila. Good. Berikutnya Pak pengen dengar suaranya Kevin. Nah, Kevin, ayo coba Kevin, kamu dapat apa dari belajar mandiri? Tadi saya belajar ide pokok sama alat gerak hewan dan manusia. Oke. Coba alat gerak hewan manusia apa? Otot adalah alat gerak aktif dan tulang adalah alat gerak pasif. Oke. Good. Itu saja, ada yang lain? Udah itu aja penjelasannya, Kevin? Ya, Pak. Oke, game plus untuk Kevin. Ya, good. Bagus ya. Sudah ada 3 anak. Selain 3 anak itu, adakah yang mau menyampaikan hasil belajarnya? Coba. Tata, ayo Tata. Go ahead, Tata, go ahead. Silahkan. Saya belajar dari ide pokok dan alat gerak hewan dan manusia. Terus? Tulang adalah alat gerak pasif dan otot alat gerak aktif. Oke, itu saja. Oke, beri tepuk tangan untuk Tata. Pintar ini semua udah belajar nih. Ada lagi, Pak masih tunggu nih. Ini pintar-pintar ya. Anak-anak yang Pak nih ya, yuk. Kenzo, biasanya Kenzo, Nanda, Daniel. Ya, Pak. Ayo coba. Yang saya dapat dari materi tadi tentang ide pokok alat gerak hewan. Ide pokok alat gerak hewan. Bagus. Jadi tepuk tangan untuk Kenzo. Nah, ya. Nah, berarti sudah tahu ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak akan lihat tugas kalian. Apakah sudah mengerjakan tugas menentukan ide pokok dan juga kalimat pengembang bacaan? Sudah ya. Coba Pak akan cek tugas kalian. Apakah kalian sudah mengerjakan atau belum? Nah. Menentukan ide pokok. Ya, bagus. Oke. Ada 2 anak yang belum mengerjakan. Niko dan Irama ya. Oh, Niko lewat WhatsApp ya, karena sinyalnya sedang jelek ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, sudah mengerjakan semua. Sekarang kita akan cek bersama-sama. Betul nggak sih jawabanmu? Ini tugasnya ya. Kita lihat sudah kalian kerjakan semuanya. Nah, masih ingat jawaban kalian kan? Masih. Nah, kita lihat pada bacaan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum bergerak dapat diartikan. Nah, coba. Pak pengen salah satu membaca. Daniel, coba dibaca Daniel. Judulnya juga, Pak. Ya. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Anak-anak, dari paragraf ini, kira-kira yang manakah yang merupakan kalimat utama? Yang salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hidup ada Ya, betul. Yang di garis bawah ini ya, ini adalah apa? Kalimat utama. Sedangkan yang di garis bawah kuning ini adalah kalimat pengembang. Kalimat pengembang. Betul sekali. Apakah jawaban kalian betul di tugas yang dikumpulkan di Google Classroom? Betul ya. Oke, beri tepuk tangan untuk Daniel yang sudah membacakan. Ya. Kalian paragraf ketiga, ayo paragraf ketiga. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, siapa itu di situ? Sila.
Oke, Cila, silahkan. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Oke, untuk Cila, mana ini kalimat utamanya? Ya, apa ide pokoknya di mana? Berarti organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Oke, beri tepuk tangan untuk Cila. Betul ya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ini ide pokoknya ada di sini. Di awal paragraf. Ya. Dan kalimat yang lain merupakan pengembang. Kalian juga bisa tulis ide pokoknya. Ya. Organ gerak hewan dan manusia sama. Itu bisa. Ya, karena ide pokok itu ada intisari dari satu paragraf. Terkandung di dalam kalimat utama. Sampai sini paham anak-anak? Bagus. Paham. Nah sekarang, nih paragraf keempat. Kalimat utamanya ada di mana ya? Ide pokoknya ada di mana? Disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Oke, siapa itu yang menjawab? Kevin. Kevin. Beri tepuk tangan untuk Kevin. Ya, betul. Itu kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Ya, kalian bisa menuliskan ide pokok seperti ini. Tulang disebut alat gerak pasif. Sampai di situ saja boleh. Ya, itu ide pokok. Kemudian dikembangkan menjadi kalimat utama, dan dari kalimat utama dikembangkan lagi dengan kalimat pengembang menjadi paragraf. Bagus. Berikutnya, nah ini ide pokoknya apa? Yo, siapa yang bisa menjawab? Ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Oke, beri tepuk tangan. Jawabannya pintar ya. Betul. Itu kalimat utamanya. Kalian bisa tulis ide pokok seperti itu. Atau kalian bisa ringkas lagi menjadi intisarinya seperti ini. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah otot disebut alat gerak aktif. Nah, begitu. Ya anak-anak, nah ini dari bacaan ini, kalian bisa mengevaluasi sendiri kira-kira jawabanku yang aku kirim di Google Classroom betul apa tidak. Nah, sudah tahu kan? Gitu. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita belajar lagi. Perhatikan. Tahukah kalian, hewan yang sering kalian jumpai di sekitar tempat tinggal kalian bergerak dengan cara yang berbeda serta memiliki fungsi alat gerak yang berbeda? Tahu nggak anak-anak? Tahu, Pak. Hewan-hewan itu fungsinya organ geraknya untuk apa? Untuk bergerak. Pada dasarnya untuk bergerak, tetapi masing-masing hewan berbeda-beda geraknya. Ada yang berjalan, ada yang melata, ada yang terbang, ada yang berenang, ya kan? Ya kan? Nah, itu. Nanti kita mau pelajari itu lebih lanjut. Jadi, nah, dari bacaan tadi bisa menjawab tidak? Mengapa manusia dan hewan dapat bergerak? Bisa menjawab? Nah, memiliki organ gerak. Organ gerak. Betul ya. Jadi pertanyaan sudah bisa terjawab. Kenapa sih manusia dan hewan bisa bergerak? Karena mempunyai organ gerak. Nah, organ gerak ada dua, yaitu apa dan apa? Pasif dan aktif. Pasif dan aktif. Yang aktif apa, Nana? Otot. Otot. Yang pasif? Tulang. Tulang. Nah, ini ada tulang. Tulang ini kalau tidak ada otot tidak bisa bergerak. Tetapi kalau ada otot saja tidak ada tulang bisa bergerak apa tidak? Tidak. Tidak.
kita diskusi. Kalau hanya ada otot saja tanpa ada tulang, bisakah hewan bergerak? Tidak. Ya, kenapa tidak bisa bergerak? Coba Irama. Bang Rama kayak model. Karena cewek dulu kelas 4. Irama, kenapa? Ya, bisa jawab. Baik, perhatikan. Anak-anak, kalian tahu siput ya? Ya. Nah, siput tidak punya tulang, tetapi bisa bergerak apa tidak? Bisa. Ah, cacing bisa bergerak nggak cacing? Bisa gerak tidak cacing? Bisa, padahal cacing tidak punya Bisa. tulang. Karena punya otot. Jadi anak-anak meskipun tidak punya tulang, makhluk hidup tetap bisa karena ada apa? Alat gerak yang aktif yaitu otot. Nah, anak-anak kita akan lihat apa saja sih organ gerak dari hewan-hewan. Kita lihat ya, apa akan presentasikan. Sudah terlihat? Sudah. Nah, apa ini anak-anak? Ular. Ini ular. Bergeraknya dengan menggunakan apa? Parut. Kaki perut. Baik. Kaki perut. Mohon maaf, ini yang mic-nya berisiknya siapa ya? Mau dimatikan dulu. Baik, terima kasih. Nah, fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Berjalan. Berjalan. Untuk berjalan. Untuk melata, Pak. Cara melata. Berjalannya dengan cara melata, Pak. Oh, berjalannya dengan cara melata. Bagus, karena tidak punya kaki ya, punya kaki perut ya. Baik, fungsinya untuk memanjat pohon, mencari mangsa, melata, ya. Bagus. Itu alat geraknya. Apa kaki perut. Berikutnya, ini hewan apa? Kelinci. Bergerak dengan apa? Dengan kaki. Mohon maaf, itu mic-nya siapa ya? Dimatikan dulu coba. Nah, terima kasih. Ya, kaki fungsinya untuk Jalan. berjalan, melompat. Coba. Nah, Hewan berikutnya, dia punya hewan apa ini? ikan. Ikan badut. Ikan badut. Bergerak dengan apa? Sirip. Siapa ini? Orang hutan. Betul, ini orang utan. Bergerak dengan menggunakan apa? Kaki. Kaki dan tangan. Fungsinya untuk apa? Memanjat. Memanjat, berjalan, Memegang. memegang, ya. Baik. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa menjawab setiap pertanyaan tadi, ya. Jadi organ gerak hewan apa saja? Ada yang kaki, ada yang tangan, sirip, perut, ya, kaki perut ya disebutnya ya, siput itu menggunakan kaki perut berupa otot, ya. Ada juga burung. Burung alat geraknya apa? Sayap. Sayap, betul, ya. Sayap dan kaki. Nah, anak-anak, saya punya tugas untuk kalian, share di Google Classroom. Nanti kalian membuat model alat gerak hewan. Nah, saya beri contoh seperti ini. Ya, ini contohnya. Contohnya, kalian buat alat gerak manusia. Kalian bisa membuat organ gerak manusia dan juga membuat model gerak hewan. Ya, langkah-langkahnya Pak El tulis di Google Classroom setelah tatap muka ini. Ya, Kenzo, bagaimana Kenzo? Apa Kenzo? Pak El, saya punya mainan tengkorak. Bolehkah saya pakai itu, Pak? Oh, jangan ya. Pak El ingin buatan kalian sendiri. Ya, boleh kalian gambar, boleh print, ya, dengan kardus, ya, nanti diberikan, ya, dan ini dihubungkan dengan menggunakan tali. Ya, langkah-langkahnya sudah Pak El sertakan di lembar kerja. Nanti dicek ya setelah ini ya. Pak El beri waktu 2 hari untuk mengajarkan.
Oke. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang ide pokok ya, dan juga membaca bacaan. Nah, sekarang sebetulnya ide pokok itu apa sih? Dari tadi kita bicara ide pokok, fungsinya apa sih? Nah, terus cara menentukan ide pokok bagaimana? Nah, apakah sudah kalian diskusikan di dalam kelompok? Setelah ini, Pak beri waktu kesempatan untuk diskusi 5 menit. Oke. 5 menit tuh. 5 menit aja diskusi, kalian boleh video call dengan kelompok kalian. Video Ya. ya. Video call dengan kelompok kalian. Boleh juga diskusinya menggunakan Google Meet. Nah, nanti setelah 5 menit, masuk kembali ke meeting ini. Ya, siap. Nah, anak-anak, sudah ya, waktu diskusi habis. Kita akan presentasi. Silakan, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Pak. Oke, Kenzo, silakan Kenzo. Kita bagikan layar, mulai berbagi. Oke, mulai sekarang. Oke, kita masuk dulu ke foto ya. Oke, teman-teman, ini adalah hasil kerja kelompok kita yang tadi kita fit call bareng. Oke, saya jelaskan dulu pengertian ide pokok bacaan, kalimat utama yang ada di awal paragraf atau di awal bacaan. Ya, menurut saya itu agak kurang sih, tapi banyak teman-teman saya yang setuju. Jadi ya mau gimana lagi, kalau kelompok itu kan ya kerjasamanya harus nggak milih-milih kan. Nah ya udah, saya tulis jawabannya di situ. Oke, nomor 2, fungsi ide pokok bacaan untuk membantu sang pembaca saat membaca paragraf atau bacaan. Jadi maksudnya fungsi ide pokok bacaan itu untuk membantu sang pembaca saat membaca paragraf atau bacaan. Jadi ya bisa membantu sang pembaca biar pembacanya nggak bingung. Cara yang ketiga adalah cara menentukan ide pokok bacaan dengan cara melihat awal, akhir, dan keseluruhan kalimat. Maksudnya saya menulis dengan cara melihat awal, akhir, dan keseluruhan kalimat. Itu tuh dengan cara melihat awal kalimat, akhir kalimat, dan keseluruhan kalimat. Jadi ide pokok tuh bisa terdapat di awal kalimat, akhir kalimat, dan keseluruhan kalimat. Kesimpulannya adalah pengertian ide pokok bacaan adalah kalimat utama yang ada di awal paragraf atau di awal bacaan. Yang kedua, fungsi ide pokok bacaan untuk membantu sang pembaca saat membaca paragraf atau bacaan. Dan yang ketiga adalah menentukan ide pokok bacaan, yaitu dengan cara melihat awal, akhir kalimat, dan keseluruhan kalimat. Oke, itu presentasi saya kali ini. Terima kasih yang telah menyaksikan presentasi saya kali ini. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Kenzo. Ya, presentasi yang bagus ya. Nanti kita lihat bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama apakah betul jawabannya seperti itu, apakah betul fungsinya untuk membantu pembaca ya, apa betul ide pokok itu kalimat utama. Nah, nanti kita bersama-sama diskusi. Oke, Kenzo dan teman-teman. Oke. Good job. Siapa lagi? Kelompoknya siapa lagi ini? Pak. Jill. Oke, Jill. Go ahead, Jill. Silakan, Jill. Dibagikan layar, Jill. Ke setelan 3 titik. Oke. Ke galeri. Oh, bentar ya. Saya classroom dulu. Saya lihat classroom dulu. Waduh, masih loading. Perempuan. Enggak apa-apa, tidak apa-apa. Aduh, itu siapa itu? Ambilnya lewat kamera aja ya, Pak. Bacanya. Boleh. Buka foto, Jill. Nasi goreng lagi. Jadi, hasil diskusinya adalah pokok pikiran dalam suatu bacaan. Jadi, pengertian ide pokok bacaan adalah pokok pikiran dalam suatu bacaan. Gitu, Pak ya. Pokok pikiran dalam suatu bacaan. Oke. Bacaan adalah untuk memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, nomor 3, cara menentukan ide pokok bacaan adalah membaca teks bacaan dengan seksama, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan, mengubah kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang lebih kompleks. Nah, jadi kesimpulannya adalah ide pokok sangat penting dalam membuat bacaan. Ide pokok sangat penting dalam membuat bacaan. Oke. Begitu saja, Jill. Aku di sana, aku di kamera loh. Ganteng. Oke, bagus presentasinya ya. Beri tepuk tangan untuk Jill dan kelompoknya. Mantap ya. Presentasinya bagus tadi.
Ya, ada beberapa poin penting yang Pak sudah tangkap. Fungsi ide pokoknya tadi apa? Coba. Fungsi ide pokoknya itu adalah untuk memberikan informasi kepada pembacanya. Untuk memberikan informasi. Oke, betul. Nah, nanti kita lihat lagi ya, bagaimana sebetulnya fungsinya yang paling tepat. Oke, good Jill, good job everyone, kelompoknya Jill. Yang lain ada lagi yang siap, yang ready? Belum? Baik, kita akan diskusi bersama-sama. Ya. Nah, anak-anak, bacaan, suatu teks bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Oke, masing-masing paragraf mempunyai satu ide pokok. Jadi anak-anak, hasil diskusi tadi, Pak koreksi ya. Nah, jadi ide pokok itu adalah gagasan atau ide yang mendasari sebuah paragraf. Itu ide pokok. Ya, dan ide pokok terdapat pada kalimat utama. Kemudian kalimat utama ini ya fungsinya apa? Kalimat utama ini atau ide pokok yang ada di sini fungsinya apa? Sebagai dasar untuk mengembangkan kalimat, ya, mengembangkan kalimat utama ini menjadi sebuah paragraf. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, kemudian bagaimana cara mengetahui kalimat utama, ide pokok, dan juga kalimat penjelas? Perhatikan, kalau kalimat penjelas atau pengembang itu adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Ya. Sedangkan kalimat utama dan ide pokok dari paragraf itu sendiri. Caranya adalah kalian membaca secara keseluruhan. Dan kalian tentukan mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas. Kalimat utama itu cirinya adalah jika kalimat itu berdiri sendiri atau yang lain dihilangkan, kita masih bisa menangkap informasi penting di situ. Contoh nih, secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau posisi. Nah, semua yang digarisbawahi kuning ini kita hilangkan, kita masih mudeng, kita masih jelas. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak titik. Nah, itu informasi pentingnya. Tapi kalau yang merah ini, kalimat utamanya ini dihilangkan, kita akan kebingungan secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Nah, kita akan bertanya-tanya secara umum, apanya secara umum? Nah, jadi anak-anak, cara mengetahui kalimat utama atau ide pokok adalah dengan cara membaca paragraf secara keseluruhan, kemudian menentukan mana kalimat utama dan mana kalimat pengembang. Kemudian dari kalimat utama itu kita bisa ambil ide pokok. Ya. Karena pada dasarnya ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi anak-anak yang diskusinya belum sampai ke situ nanti diperbaiki. Ya, kita sudah dapatkan kesimpulan tentang ide pokok, fungsinya, kemudian pengertiannya, dan cara menentukannya. Ya, nah anak-anak, sekarang Pak El punya tugas untuk kalian. Ya, silakan dikerjakan secara asinkronus setelah tatap muka dikerjakan. Apa tugasnya? Tugasnya adalah kalian membuat cerita berdasarkan gambar ilustrasi. Ya, nah ada gambar. Silakan nanti kalian lengkapi dengan cerita. Karena gambar ilustrasi dan juga teks bacaan itu merupakan gambar. Coba satu-satu silakan kemukakan kalimat utama yang kalian buat secara lisan. Coba spontanitas ya. Nanti tugas ini silakan kalian tulis di buku dan dikumpulkan dalam bentuk cerita ya. Nah, kalau sekarang silakan buat dulu lisan, spontanitas. Nah, coba di gambar yang pertama ini silakan buat satu kalimat utama. Coba dimulai dari Jill coba. Yang pertama adalah ibu kelinci sedang menyusui anak-anaknya. Bagus, ibu kelinci sedang menyusui anak-anaknya. Nah, itu kalimat utama atau ide pokoknya. Nanti tinggal kalian tambahkan kalimat pengembang. Gitu ya. Bagus, Jill. Beri tepuk tangan untuk Jill. Yang gambar kedua, gambar ilustrasi kedua, siapa yang mau jawab tadi? Kenzo ya? Oke. Setelah anak kelinci menjadi agak besar, kelinci tersebut akan mencari makan sendiri. Bagus, ini anaknya ya, yang ini ya. Bagus, pinter sekali. Bagus, kita pertanyaan cancel. Anak, kalian bisa ya. Nah, itu adalah gambar cerita. Jika ini gambar ilustrasi ini diberi cerita, maka menjadi gambar cerita.
gambarnya ini disebut gambar apa? Ilustrasi. Nah, anak-anak sekarang kebalikannya, coba bagaimana kalau misalkan ada cerita teks bacaan, kemudian kalian diminta menggambar gambar ilustrasinya, kira-kira bisa atau tidak anak-anak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, anak-anak, misalkan di sini ada bacaan ikan memiliki sistem gerak unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Nah, misalkan dari bacaan ini, ya, kira-kira kalian akan menggambar apa? Ikan. Ikan. Betul, tidak mungkin kita menggambar harimau, sedangkan harimaunya sini tidak dijelaskan sama sekali. Jadi, gambar ilustrasi dan teks harus apa, anak-anak? Harus sesuai. Baik, anak-anak ada 2 tugas, silakan nanti dikerjakan. Yang pertama, melengkapi gambar cerita. Ya, ada gambar ilustrasi, kalian membuat teks bacaannya, dan juga yang kedua ada teks bacaan, kalian diminta untuk menggambar. Ya, silakan dikerjakan setelah tatap muka virtual ini secara asinkronus, paling lambat dikumpulkan besok pukul 12. Ya, Pak. Jelas? Nah, Nana, sekarang kita akan tarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Yang pertama, alat gerak manusia dan hewan mempunyai kesamaan. Ya, alat gerak itu berupa apa? Berupa alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Kemudian, kerjasama organ gerak pasif dan aktif membentuk satu sistem yang disebut sistem gerak. Itulah yang membuat kita dapat bergerak. Masing-masing hewan dan manusia mempunyai cara bergerak yang berbeda-beda. Ya, kemudian ide pokok, apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan utama atau ide yang mendasari sebuah paragraf. Sedangkan fungsi dari ide pokok adalah mendasari sebagai dasar mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf. Sebagai dasar mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf. Cara menentukannya adalah dengan cara membaca secara keseluruhan satu paragraf dan kita menentukan mana yang kalimat utama, mana yang kalimat pengembang. Baik anak-anak, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Untuk gambar cerita, kita akan bahas lebih lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Oke, yang terpenting kalian sudah mengerjakan tugas terlebih dahulu untuk melengkapi gambar ilustrasi dengan cerita dan juga membuat gambar ilustrasi. Setelah ini anak-anak ada soal evaluasi. Pak Al bagikan melalui Google Classroom dalam bentuk Google Form. Silakan dikerjakan. Pak Al beri waktu 2 jam untuk mengerjakan. Ya, 2 jam setelah tatap muka ini untuk dikerjakan. Pak Al ingatkan lagi, Pak Al sudah share di Google Classroom refleksi. Ya, tulis refleksi apa saja yang kalian dapatkan dari pembelajaran tatap muka hari ini. Kesulitan-kesulitan apa saja yang kalian hadapi. Dan juga kesan atau perasaan kalian di dalam tatap muka saat ini. Yang doa nada, Pak. Gitu. Jangan lupa yang refleksi diri dikerjakan ya. Paham anak-anak? Ya. Gitu. Adakah pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Baik, berdoa. Siapa yang memimpin doa? Nanda. Nanda. Ayo Nanda, dipimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami dalam Jimit ini. Tuhan, berkati teman-teman kami yang saat ini belum bisa hadir, agar besok-besoknya bisa hadir dalam Jimit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya, amin. Amin. Anak-anak, terima kasih banyak atas perhatiannya, atas keikutsertaannya di dalam tatap muka kali ini. Tetap patuhi protokol, jaga kesehatan. Ya, jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke? Oke. Ya. Selamat melanjutkan belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.